Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah rumah yang dimana kalian langsung diarahkan untuk melihat bagian dalam dari rumah tersebut. Di bagian dalam rumah tersebut, terlihat seorang ibu dan ayah serta anak-anak mereka sedang sibuk warawiri. Kesibukan warawiri yang mereka lakukan menjadikan Pak Polisi yang bertamu di sana, seperti kambing conge. Terlihat Pak Polisi mencoba menyapa satu persatu, namun tak satu pun dari mereka menoleh pada Pak Polisi. Adegan berlanjut pada seorang ibu yang juga sedang sibuk menerima telepon dari temannya. Saking sibuk dan tidak ingin mendapat gangguan, seorang anak bernama Kevin yang bermaksud mengajak komunikasi ibu tercintanya, diminta oleh ibunya untuk jangan mengganggu. Perasaan diacuhkan yang dirasakan Kevin tak berhenti di sana. Selepas Kevin meninggalkan kamar ibunya, Kevin lagi-lagi diacuhkan oleh saudara-saudaranya, lalu diejek tidak mampu mengemas pakaiannya ke dalam koper. Hingga Kevin merasa muak dan berkata ingin cepat dewasa, agar bisa hidup sendiri. Tidak berapa lama Kevin memasuki kamar abangnya, di situ Kevin meminta izin untuk ikut tidur di kamar abangnya namun ternyata, abangnya menolak. Lalu tiba-tiba abang Kevin serta satu temannya dan Kevin melangkah bersama, menuju satu jendela. Melalui jendela di kamarnya itu, mereka melihat sosok kakek sedang mengangkat salju dengan sebuah sekop, dan menaruh salju tersebut pada tong sampah. Di situ abang dari Kevin menceritakan omong kosong, tentang sosok kakek yang mereka lihat adalah seorang pembunuh berdarah dingin, hingga membuat Kevin serta satu temannya menjadi ketakutan. Tidak lama kemudian, kang kurir pengantar pizza sampai ke rumah Kevin. Begitu pizza datang, semua penghuni rumah menuju meja makan, lalu kemudian memakan pizza bersama-sama. Tidak lama, Kevin bergabung untuk mengambil pizza keju kesukaannya. Namun apa dikata, Kevin mendapati pizza keju kesukaannya telah dilahap oleh abangnya. Kejadian itu membuat Kevin jengkel, sehingga Kevin refleks mendorong badan abangnya. Tubuhnya membuat beberapa gelas minuman tumpah dan membasahi meja. Seketika kejadian itu membuat riuh satu ruangan. Dan kali ini pula, semua orang yang berada di sana menatap Kevin dan menyalahkannya. Sehingga, ibunya Kevin menarik Kevin menuju ke kamarnya. Di sela-sela mengantarkan Kevin menuju tempat hukuman, ibu Kevin menemui kang kurir untuk melunasi tagihan pizza, serta menyampaikan bahwa mereka akan berlibur ke Paris kepada Pak Polisi. Kemudian, tibalah Kevin diantarkan ibunya ke tempat hukuman, yaitu, dihukum dikurung di kamar sendirian. Namun sebelum itu, Kevin sedikit berdebat dengan ibunya. Di situ, Kevin menuturkan bahwa dirinya tidak ingin berada di keluarga ini. Akan tetapi, ibunya Kevin berpikir Kevin hanya sedang berbicara ngawur. Sambil mendumel Kevin menuju kasur dan tak lama ia pun tertidur. Selang beberapa saat, suasana pagi pun datang menghampiri. Terlihat di depan rumah Kevin, terdapat dua orang supir taksi yang siap untuk menjemput mereka. Akan tetapi, tepat pada detik ini pukul 8 pagi ternyata ibu serta ayah Kevin baru saja terbangun. Dan ternyata, mereka berada di ujung keterlambatan. Maka mereka segera meminta yang lain untuk berbenah, dan mereka pun sudah berada di taksi untuk berangkat ke bandara. Beruntungnya mereka tiba di bandara tepat waktu dan segera menaiki pesawat. Di sisi lain, terlihat Kevin berjalan keluar dari kamarnya lalu berjalan menuju toilet. Sekembalinya dari toilet, sepasang kaki Kevin membawa dirinya menuju dapur. Begitu tiba di dapur, Kevin lekas menghidupkan TV dan dirinya langsung menuju kursi. Lalu kemudian Kevin duduk di kursi tersebut. Sejenak sepasang mata Kevin menerawang bergerak memandangi dinding dapur di sana. Maka, dirinya pun segera menyadari bahwa dirinya sedang sendiri saat ini. Lalu ia berjalan mematikan TV, dan mulai memanggil ibu serta ayahnya serta seluruh penghuni rumah. Namun,
Tak ada seorang pun yang membalas panggilannya. Dalam waktu yang sama, Kevin berlari menuju garasi. Dan ternyata mobil ayahnya masih terparkir di sana. Lalu kemudian dirinya kembali masuk ke dalam rumah. Dan selanjutnya, duduk pada kursi di satu ruangan. Sejenak melamun lalu kemudian, Kevin menganggap keinginannya terkabul. Yaitu, dapat menghilangkan semua anggota keluarganya. Di satu momen itu Kevin terlihat bahagia. Kevin menunjukkan rasa bahagianya dengan menari-nari, melompat-lompat, memainkan benda-benda punya abangnya, sampai makan makanan enak. Tanpa perlu khawatir seorang pun datang, mengganggu kesenangannya. Walaupun demikian, dari dalam lubuk hatinya Kevin merasa kesepian. Sehingga dirinya tak sanggup menahan untuk memanggil ibunya. Di saat jam tidur, hati nurani seorang ibu terketuk. Akhirnya, dirinya menyadari bahwa anak kesayangannya yang lain masih berada di rumah seorang diri. Terlihat di situ, ibu Kevin sangat lemas dan tak sabar ingin segera mengetahui keadaan putranya, yang hanya seorang diri di rumah. Beruntung, dirinya ditenangkan oleh suami serta saudara-saudaranya. Sementara itu, saat malam hari menjelang terlihat dua orang perampok duduk di dalam mobil, sedang mengawasi lingkungan sekitar dan sedang merencanakan perampokan. Tidak, mereka sudah akan menargetkan rumah yang akan mereka rampok. Dan ternyata rumah yang menjadi incaran perampokan ialah rumahnya Kevin. Di situ, Kevin yang sedang santai menonton TV tengah menyadari bahwa terdapat orang asing yang hendak memasuki rumahnya. Kemudian, perampok tersebut terlihat sedang berusaha membongkar pintu dengan peralatan yang mereka bawa. Namun, mereka terpaksa menghentikan usahanya, begitu Kevin menyalakan lampu depan rumahnya tersebut. Walhasil, menganggap rumah yang mereka santroni ternyata ada penghuninya, lantas mereka segera cabut. Sementara itu, keluarga Kevin yang sudah mendarat di negara Prancis sana, segera berlari mencari stasiun telepon umum. Ibunya tersebut segera menghubungi kantor polisi, guna mencari informasi keadaan Kevin yang seorang diri di rumah. Akhirnya, malam itu juga petugas polisi mendatangi rumah Kevin. Kevin yang mendengar bunyi bel enggan membuka pintu, dikarenakan dirinya masih dalam situasi ketakutan. Dikarenakan tak kunjung ada yang membuka pintu, Pak Polisi menganggap bahwa rumah tersebut kosong dan kembali pulang. Setelah mengetahui bahwa akan ada polisi memeriksa rumahnya, maka keluarga Kevin yang ada di bandara merasa lega. Sehingga mereka bisa menuju peristirahatan. Tapi tidak dengan ibunya Kevin. Ibunya Kevin sengaja menunggu tiket cadangan, dan berpikir dapat kembali pulang menyusul Kevin. Setelah selesai membeli sikat gigi pada sebuah minimarket, lalu Kevin kembali pulang. Namun di perjalanan menuju rumah, Kevin tidak sengaja bertemu dengan sosok bapak yang dia pernah temui sebelumnya. Kevin pun lekas menyadari bahwa bapak tersebut adalah seorang penjahat. Pun demikian dengan kang perampok tersebut, lantas sambil menumpangi mobil kedua perampok tersebut mengikuti Kevin secara diam-diam. Kevin yang menyadari hal itu, langsung bersembunyi di antara patung-patung. Walhasil, kedua perampok tersebut kehilangan jejak Kevin, sehingga Kevin dapat kembali pulang dengan aman. Beberapa waktu kemudian, kedua kang perampok kembali mendatangi rumah Kevin. Satu kang perampok mencoba memeriksa keadaan rumah lewat pintu belakang. Kevin yang saat itu sedang mencuci piring langsung menciptakan situasi, untuk menandakan pada kang perampok bahwa rumah yang disantroni ada penghuninya. Seketika kang perampok lekas kabur dan kembali ke dalam mobil. Layar kembali memunculkan ibu Kevin yang sedang memohon kepada petugas di bandara, untuk diberikan satu tiket pesawat untuk pulang. Namun permohonan ibu Kevin tidak berhasil dikarenakan, saat itu tiket telah habis dipesan. Namun demikian, ada secercah keberuntungan pada satu bandara di negara Perancis tersebut.
Yaitu terdapat satu grup vokal, yang seragam mengenakan jaket kuning dengan murah hati menyantroni ibu Kevin, dan mengajaknya untuk nebeng ke pesawat pribadi mereka. Langsung saja ibu Kevin berucap terima kasih, pada bapak bertubuh tinggi besar itu atas kemurahan hatinya. Kemudian layar menunjukkan adegan di mana akhirnya dua kang perampok memergoki Kevin, sedang memotong pohon cemara kecil di depan rumahnya seorang diri. Maka dari itu kang perampok meyakini betul, Kevin hanya tinggal seorang diri di dalam rumah. Tak begitu lama Kevin pun segera menyadari bahwa, dua kang perampok akan datang menyantroni rumah yang ia tinggali pada malam hari ini. Nampak layar pula memperlihatkan ibunya Kevin tengah bersama grup band, yang mengajaknya menaiki satu mobil yang sama dengan mereka. Sehabis pada maghrib, Kevin terlihat berjalan-jalan pada lingkungan komplek tempat tinggalnya. Selama jalan-jalan sore itu terlihat Kevin tidak dapat menyembunyikan rasa kangennya pada ortu serta saudara-saudaranya. Nampak raut kesedihan pada wajah Kevin, manakala di perjalanan Kevin melihat kebersamaan satu keluarga yang begitu hangat pada malam Natal itu. Setelah itu Kevin melanjutkan perjalanannya, dengan memasuki satu gereja. Terlihat bahwa Kevin diselimuti keharuan, karena menyaksikan paduan suara yang begitu syahdu. Kemudian Kevin berjalan menuju satu kursi dan duduk di sana. Namun tidak disangka-sangka olehnya, seorang kakek yang tidak asing baginya datang menghampiri Kevin. Sejenak Kevin begitu histeris. Namun karena kakek tersebut menyapanya dengan penuh kehangatan, di situ ketakutan Kevin pada kakek itu perlahan memudar. Singkat cerita kakek dan Kevin saling bertukar cerita, mengenai status hubungan yang kurang harmonis antara mereka dengan keluarga mereka. Namun di situ keduanya saling menguatkan, agar dapat segera memperbaiki menjadi hubungan yang lebih harmonis lagi dengan keluarga mereka. Saat ini Kevin dengan kakek tampak lebih akrab dari sebelumnya. Tiba-tiba Kevin menyadari, bahwa rumahnya akan disantroni kang perampok. Maka dari itu Kevin segera berlari kencang pulang ke rumahnya. Begitu sampai di rumah Kevin dengan cekatan memasang berbagai jenis jebakan pada titik-titik lokasi tertentu, agar menggagalkan kang perampok memasuki rumahnya. Tidak lama kemudian, satu mobil yang mengantarkan dua kang perampok berhenti tak jauh dari rumah Kevin. Lantas dua kang perampok segera turun dari mobil, lalu langsung menuju pintu belakang rumah Kevin dengan tujuan bertamu. Padahal sebenarnya tujuan mereka adalah menangkap Kevin. Terlihat dua kang perampok mengetuk pintu dan mencoba merayu Kevin. Kevin yang terlihat memegang senapan tak termakan rayuan. Di situ Kevin berhasil melesatkan peluru pada alat kemaluan satu kang perampok hingga meringis kesakitan. Lalu juga berhasil melesatkan satu peluru pada kening satu kang perampok, yang langsung berteriak kesakitan. Di situ kang perampok tersebut berhasil dibuat kesal oleh serangan yang dilesatkan oleh Kevin. Maka kedua kang perampok tersebut lekas berpencar untuk menangkap Kevin. Kemudian mereka segera bergerak dan begitu melangkahkan kaki pada anak tangga, dengan segera mereka terpelesat hingga terbaring terkena jebakan kedua yang dipasang Kevin. Dengan menggunakan linggis yang dibawanya, satu kang perampok akhirnya berhasil membuka pintu dan memasuki rumah Kevin. Karena ruangannya gelap, kang perampok mencoba menarik tuas untuk menyalakan lampu. Bukannya lampu menyala melainkan satu setrikaan jatuh mengenai wajah kang perampok di sana. Untuk kedua kalinya kang perampok mendapatkan jebakan yang dipasang Kevin. Di sisi lain kamera juga menyorot adegan, satu kang perampok di halaman depan terlihat bersusah payah menapaki anak tangga yang licin. 10 kali percobaan, akhirnya kang perampok berhasil melewati tangga yang licin. Namun begitu satu tangannya memegang gagang pintu, seketika dirinya langsung menjerit dikarenakan memegang gagang pintu yang panas. Walhasil ia menjungkalkan tubuhnya, dan kembali terjatuh ke bawah tangga. Nampak kedua kang perampok itu tak gentar untuk kembali memasuki rumah Kevin, namun tiap kali melancarkan aksinya mereka selalu terkena jebakan yang dipasang oleh Kevin. Satu kesempatan kang perampok berhasil memegangi satu kaki Kevin. Alangkah mujurnya seekor tarantula melintas tepat di depan Kevin. Tanpa rasa geli Kevin mengambil tarantula tersebut,
kemudian menaruh tarantula pada wajah Kang Perampok. Maka kejarlah Kang Perampok, mengetahui di wajahnya terdapat tarantula yang menggelikan. Akhirnya Kang Perampok tidak berhasil mendapatkan Kevin. Adegan berikutnya Kevin bersiap untuk melancarkan jebakan berikutnya. Kevin pun terlihat melakukan Flying Fox, dan berhasil mendarat dengan mulus pada satu rumah pohon. Rasa gemas pada sang bocah Kevin membuat dua Kang Perampok tersebut bergelantungan pada satu tali tambang, bermaksud mengejar Kevin yang ada pada rumah pohon. Namun demikian kedua tangan Kevin terlihat memegangi satu gunting rumput, yang kemudian Kevin menggunakannya untuk memotong tali tambang walhasil kedua Kang Perampok berayun hingga menubruk tembok. Aksi jagoan dengan penjahat tidak berhenti di sana. Kevin mulai melancarkan aksi berikutnya. Ternyata kali ini kedua Kang Perampok menyadari tipu muslihat yang akan dilakukan Kevin berikutnya. Akhirnya mereka berhenti mengejar Kevin, dengan memilih jalan memutar walhasil sang bocah jagoan Kevin yang akan berpindah ruang melalui satu pintu berhasil dicegat, dan akhirnya berhasil tertangkap oleh kedua Kang Perampok tersebut. Terlihat kedua Kang Perampok itu dengan mudahnya menggantungkan tubuh Kevin, seperti layaknya menggantungkan pakaian. Sesaat menyampaikan apa yang akan dilakukan Kang Perampok pada Kevin, sesaat itu pula kakek secara diam-diam berhasil memukul kedua Kang Perampok itu hingga tumbang. Hingga kemudian kakek menggendong Kevin untuk dibawa ke tempat yang aman. Tak berapa lama Kevin menyaksikan sendiri bahwa kedua Kang Perampok berhasil diamankan oleh Pak Polisi. Where's everybody else?